Saya selama di Darut Tauhid nggak mau jadi ketua kamar. Iya, tanggung jawabnya besar ya. Lebih baik jadi pengikut aja ya. Anggota saja, kan jadi makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wa juma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Pemirsa YouTube Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di acara Jalsah Santai, acara perjalanan guru kita Habibana Idrus bin Muhammad Al Idrus. Jangan lupa sebelum kita ke acara inti, jangan lupa ikuti kami selalu dengan cara like, share, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Selain itu, pemirsa YouTube Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus, kami Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur juga memiliki channel YouTube resmi, yaitu channel YouTube Majelis Rasulullah SAW Jatim dan channel YouTube Al Idrus TV. Jangan lupa ikuti juga selalu, subscribe, like, dan share serta di komen. Langsung saja kita sambut beliau Habibana Idrus bin Muhammad Al Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelihatan semangat ini Habibana. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah Lebaran ini Idul Adha. Lebaran, Masya Allah. Alhamdulillah. Harus menampakkan keceriaan selalu, seperti halnya dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang makna Lebaran, padahal makanan beliau biasa, sederhana. Beliau menegaskan al-yum Aid wa bukra Aid wa ba'dal ghad Aid wa kulla yawmin la na'si fihi Allah fahuwa Aid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menegaskan hari ini Lebaran, besok Lebaran, lusa Lebaran, seminggu lagi Lebaran. Dan beliau mengatakan setiap hari yang kita tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala adalah Lebaran. Nah, itu Lebarannya orang Muslim. Ya, lain Lebarannya orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, nggak cinta dengan Allah. Lebarannya hanya waktu. Waktu itu saja yang ditentukan, tapi hakikatnya orang Muslim, hakikatnya orang mukmin, seperti halnya dikatakan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap hari yang seseorang enggak bermaksiat kepada Allah, fahuwa Aid, itulah Lebaran. Masya Allah. Itu. Jadi Lebarannya orang Muslim seperti itu gimana? Iya, benarnya harusnya seperti itu. Mau keadaan bagaimana, yang penting kita enggak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah masih sholat berjamaah, zikir masih zikir, Al-Quran masih Al-Quran, sholawat masih sholawat. Nah, itu adalah hakikat lebarannya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat lebarannya orang. Ya, mudah-mudahan kita bisa menekuni seperti halnya mereka orang-orang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi gini Habibana, dulu sempat disebutkan Habibana itu diantarkan sama bapak Abah gitu, abahnya Abah. Untuk yang ketika kemarin disebutkan kan selama pertemuan sebelumnya itu kan dijadikan senior kan, senior lah intinya gitu. Nah selama jadi senior itu seberapa sering sih abahnya Habibana itu berkunjung ke pondok? Gitu. Jadi masalah kunjungan di pondok pesantren kita itu tidak dibatasi. Terserah orang tua mau datang kapanpun, terserah. Mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, mau 3 minggu sekali, mau sebulan sekali, mau setiap hari nggak apa-apa. Asal mau aja orang tuanya. Tapi bisa mengakibatkan manja anak tersebut. Saya biasanya, orang tua saya itu biasanya kalau rezekinya banyak sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Biasanya. Minimal itu gimana? Ya. Tapi kalau rezekinya orang tua saya
agak kurang di waktu itu, cukup 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Hanya dikirimkan lewat apa namanya dulu ya. Kalau dulu kan kalau ada rekening, sekarang ya gampang orang mau kirim uang. Kalau dulu itu wesel. Ya, wesel dulu itu. Nah, di ada pemberitahuan bahwasanya dapat kiriman wesel dari orang tua. Sejumlah uang segini nanti dicairkan lewat guru kita, kemudian uangnya dikasihkan kita. Oh gitu dulu. Ya. Tapi alhamdulillah orang tua saya mengupayakan berusaha sebulan sekali. Supaya menyemangati anak. Saya khususnya seperti itu. Tapi kalau emang nggak punya, lagi namanya rezeki ya. Rezeki seorang itu kan ada yang rezekinya lancar, terkadang nggak lancar. Kalaupun agak sedikit tersendat, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali gitu. Seperti itu. Tapi itu momen sangat ditunggu-tunggu. Berarti seneng nggak? Seneng banget, iya. Dijenguk sama orang tua ini seneng. Lain sisi, ya kan, perhatian orang tua. Yang kedua, dapat makanan. Ya, oh, dapat makanan juga. Ya, dapat gitu. kirim, dapat dibawain makanan. Apa namanya, makanan-makanan kecil, kemudian dikasih duit dan lain-lain, senang. Kemudian orang tua itu, saya itu kalau biasanya ke sana itu agak lama sedikit. Jadi biasanya datangnya itu ba'da duhur, sekitar jam berapa namanya, sampai di pondok itu sekitar jam 12:30 gitu ya. Habis duhur beliau datang, kemudian ketemu sama kita, kemudian ngajak makan di luar. Oh, ngajak makan di luar. Andok. Okay. Ya. Kata orang Jawa, katanya orang Jawa itu kan andok ya. Nah, makan di luar andok, seneng ya makan, ngobrol-ngobrol, kemudian balik dulu sebentar ke pondok, rehat-rehat, ya kan di kamar situ, kamarnya kita, rebaan, sambil cerita-cerita. Kemudian asar, sekitar jam 4:45, balik lagi orang tua saya ke Surabaya. Ke Surabaya. Naik angkutan, mikrolet ya. Mikrolet sampai ke terminal Malang kan namanya Terminal Arjosari ya. Kemudian dari Arjosari naik bis Patas yang dingin itu yang ada AC-nya. Kalau seandainya nipis rezekinya, naik bis yang biasa, ekonomi. Sampai di Bungurasi. Begitupun dari Bungurasi ke Jembatan Merah, dari Jembatan Merah naik becak ke rumah. Ya, itu momen yang kita tunggu-tunggu itu, kedatangan orang tua itu. Biasanya hari apa biasanya di mana? Ya tidak tentu. Kebanyakannya di awal bulan. Mau kadang-kadang di Sabtu, kadang-kadang di Minggu, kadang-kadang di hari Senin. Cuma orang tua saya menghindari keramaian terminal. Biasanya itu cari hari selain Sabtu dan Minggu. Benar. Ya. Ramai biasanya. Biasa Sabtu sama Minggu itu rame terminal. Orang pada kemana ya kan biasa ya. Nah, biasanya selain hari Sabtu Minggu datangnya ke pondok pesantren seperti itu. Sendirian nggak? Kebanyakan sendirian. Tapi terkadang kadang-kadang keluarga. Kalau keluarga datang ada yang bawa mobil dari Jakarta apa jenguk pas di Surabaya ya bareng-bareng naik mobil. Seperti itu. Itu Habibana kan barusan disebutkan kalau Habibana katanya minimal 1 bulan. Nah, kalau lagi kurang itunya, Habibana biasanya ngapain di sana Habibana? Kan kekurangan uang gitu kadang-kadang, entah itu puasa, entah itu apa gitu biasanya. Ya nebeng sama orang. Nebeng sama teman, ya kan. Tapi alhamdulillah teman kamar saya itu baik-baik orangnya. Pengertian. Dulu pertama datang saya itu di kamar 24. Kemudian dipindah, ada rollingan kamar, pindah ke kamar 9. Naik ke atas kita. Nah, kamar 9 itu komunitas anak Surabaya. Wih, ya, Surabaya. Bonek. Khususon. Nah, jadi enaknya kamar situ hanya penghuninya cuma 3
3 ranjang. Oh, 3 ranjang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang toh. Masih ingat ya? Jadi kan karena kamarnya tidak terlalu besar, karena tergantung kamar-kamar yang sudah disediakan. Ada yang 10 ranjang, kalikan aja 1 ranjang kan 2 orang. 20. Nah, jadi sekali 20. Ada yang 5 ranjang, itu pas itu 3 ranjang enak itu, nggak terlalu banyak itu, ya kan. Nah, kebetulan orang Surabaya semuanya. Jadi kita saling lah. Kalau ada teman yang nggak punya, saling perhatian. Seperti itu. Jadi kita ada patungan, ya, suka dan duka. Jadi di pondok itu memang membiasakan kita untuk berbagi. Ya, berbagi dengan teman-teman. Kalau kita biasa berbagi, memberikan apa yang kita punya, teman kita pun akan berbagi pada kita. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bakhil, kikir, medit, ya balas dendam nanti teman kita. Oh ini medit, nggak usah dikai. Nah, jangan dikasih. Nah, ada kayak gitu, Bibi? Ada, ya kan. Ada kadang-kadang anak pondok itu memang macam-macam ya. Kadang-kadang makan snacknya itu nunggu temannya tidur semuanya. Ya. Medit iki, kikir ini, cicok jeru ya dong Jawa ya. Jadi keranjangnya itu yang di bawah, jadi dikasih sama dia tali rafia, rumput Jepang tali rafia itu. Terus dikasih apa namanya sarung. Kan ditutup rapat, malam-malam. Wah, ini orang seperti ini tersiksa ini kan. Nah, tapi nanti dikerjain sama teman kamar nanti. Iya, melatih supaya kita ini nggak medit, nggak kikir. Nah, jadi di pondok itu memang subhanallah banyak pengalaman. Seperti itu. Jadi kalau kita biasa baik, teman kita pun baik sama kita. Ya, bahkan ada tempat penyimpanan makanan itu siapa mau ngambil. Ya, nggak pakai. Jadi memang kita disediain sama ketua kamar itu. Kita pun kalau gimana sepakat kalau punya makanan terus sini ya, terus sini satu. Kalau mau ngambil, mau buat susu, mau buat kopi, mau buat apa namanya teh, ada snack, biasa sudah. Nah, gitu. Itu berbagi. Ya berbagi. Jadi kurang lebih lah. Nah, seperti itu. Biasanya sama teman seperti itu kita. Kalau orang tua kedatangannya agak lama. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Ya, seperti tapi alhamdulillah nggak pernah sampai 3 bulan sekali, nggak pernah. Nah, jadi paling lama 2 bulan sekali, paling lama itu. Tapi kebanyakannya orang tua saya alhamdulillah sebulan sekali. Ya. Cuma kadang-kadang 2 bulan sekali sampai 1,5 bulan sekali. Gitu. Ya, seperti itu. Habib mana selama di Darut Tauhid itu pernah diamanahkan jadi ketua kamar kayak barusan itu? Saya selama di Darut Tauhid nggak mau jadi ketua kamar. Iya, tanggung jawabnya besar ya. Lebih baik jadi pengikut aja. Anggota saja. Kan jadi makmumnya. Jadi imam ini resikonya besar. Imam sholat resikonya besar ya kan. Imam di kelas juga juga besar juga. Imam di kamar, ketua kamar, ketua kelas, ya kan, resikonya besar. Tanggung jawab sebabnya kita yang ditanya sama Ustadz ya apa? Ya kan? Gitu. Iya. Gitu. Jadi yang pertama bangunin anak-anak kalau subuh ya dia, yang keluar dari kamar ya dia. Sebabnya kan apa? Yang ngunci kamar dia, ya ketua kamar kan. Terus kalau seandainya ada teman kita yang namanya anak di pondok ya, kadang-kadang beling sedikit ya, nakal sedikit, mungkin subuh nggak mau sholat di mana? Di masjid, habis ambil wudhu, sholatnya di mana? Di kamar. Ya, dia tinggal joinan sama anak ketua kamar itu. Gitu. Saya nggak mau resiko. Nanti tanggung jawabnya kalau sampai ketahuan. Jadi ada muraqib namanya. Namanya muraqib itu memang dewan pengawasan ya. Oh, pengawas. Pengawas. Jadi pengawas itu punya kunci seluruh kamar yang ada di pondok. Jadi ketika posisi anak-anak semuanya di mana? Di masjid, dia muter nanti pengawas ini. Ya termasuk ustadz. Kerang ini. Iya.
ketua kamar megang kunci, pengawas juga megang kunci seluruh kamar yang ada di pondok. Dicek satu-satu Bibi. Iya, yang mencurigakan saja. Biasanya kalau ada apa makhluk-makhluk di dalam kamarnya kan mencurigakan kan, ya kan? Mungkin ada lampu yang remeng-remeng. Biasanya kan harus dimatiin kan. Kalau ketua kamar ketika keluar dari kamarnya mengamankan terakhir mengunci harus dimatiin. Nah, kalau ada yang dimatiin, oh ini. Atau ada lampu. Lampunya kadang-kadang kan anak-anak pondok kan mensiasati buat lampu tidur yang kelap-kelap bukan lampu tidur yang dia dibuat itu ya, ya kan? Yang kecil itu ya buat sendiri itu ya kan. Kalau dicurigai dilihat dari apa namanya jendela, baru dia masuk, ketahuan dia dihukum, ketua kamar juga dihukum. Ya, apalagi membiarkan anggotanya itu di kamar tanpa ada alasan. Berat juga jadi. Iya berat, makanya saya enggak mau jadi ketua kamar. Jadi anggota aja, ya kan iya. Jangan sembarangan jadi ketua-ketua ini. Ya, apapun jadi ketua apapun ya tanggung jawabnya besar. Ya, ketua kelas, ketua kamar, ketua desa, ketua kampung, ya kan, ketua kota, ya kan, kepala-kepala ini kan namanya sama-sama ketua kan. Kepala presiden juga hati-hati. Pak Gubernur, ya kan, hati-hati. Wali kota tanggung jawab nanti. Ya kan? Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala lebih. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jadi saya enggak mau. Resiko besar. Nanti kalau sudah ketahuan, wah kita membiarkan anggota, apalagi nggak sakit. Biasanya subuh itu kan Malang waktu itu kan hawanya lagi dingin-dinginnya, sejuk ya. Wah, jadi kadang-kadang kalau sudah tidak ada pelajaran, apalagi kalau sudah Minggu sama Jumat itu kan pagi kan tidak ada pelajaran, cuma sholat Jumat, sholat subuh berjamaah, kemudian qasidah. Jadi kadang-kadang malas mau ke masjid, lebih baik habis sholat subuh di kamar sendirian atau sama sholat jamaah tidur lagi. Nambah seperti itu. Kalau ketahuan wah sudah. Biasanya kalau ketahuan cambuk, iya cambuk. Kadang-kadang dijepit, ya. Dijepit itu dengan 3 rotan nih, 3 rotan segini, ya, mungkin besarnya segini ya. 3, kemudian dimasukkan di jari 3, kemudian dikretek ini. Itu katanya orang Jawa kroso. Kerasa banget itu, yang begini Allah ya Allah gitu saya. Pernah kena seperti itu. Ya maklum namanya orang ya. Kadang-kadang telat jamaah karena antrian kamar mandi ya kan. Mungkin karena kita bangunnya agak telat ya kan. Seperti itu. Tapi dulu alhamdulillah kita ini ya nerima aja apa yang dihukum oleh ustadz kita, guru kita ya kita nerima. Ya, anak sekarang ya ngambul. Ya. Jangan kan dipukul, di tutorial ngambul murid-murid zaman sekarang. Ya kan, bahaya ini ya kan. Naudzubillah min dzalik ya. Ngambul sudah nggak mau hadir ke majelis, nggak mau ini nggak Allah. Kalau kita tuh dipukul ya kan. Jadi salat jamaah itu ada absensinya. Ada absennya. Jadi semacam papan itu ya, papan besar. Ada namanya anak-anak seluruh pondok. Ya, jadi sebelum qomat itu sudah terisi rapi itu. Nah, nanti kalau sudah sholat jamaah sambil mau keluar dihapus, itu sudah hadir. Cuma kadang-kadang ada yang curang, temannya punya dihapuskan juga temannya. Ini nakalan nih ya. Kalau di kampus itu TA gimana? Ya. Absen namanya. Oh gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan canggih, pakai sidik jari ya kan. Nah, jadi tidak bisa dimanipulasi. Iya. Kalau dulu kan sambil lewat pengawasnya nggak lihat sana set. Nah, sambil dihapus. Jadi gini sama temannya. Kadang-kadang titip, hapus dong. Enggak. Seperti itu. Hakada, Masya Allah. Gimana? Berarti seperti itu gitu selama di pondok. Istimewa gitu. Jadi kita pun kalau dapat hukuman kita nggak marah, nerimo. Ya, resiko ente berbuat ya terima tanggung jawabnya itu gimana? Harus punya tanggung jawab. Kadang dipukul sama rotan panjang segini ya kan. Jamaah atau nggak pakai bahasa Arab ya kan, atau nggak hadir
taklimnya, di kelasnya nggak hadir, ataupun terlambat, dan lain-lain. Tapi itu menggembleng kita, semakin kita ini semakin mandiri. Kuat. Nah, seperti itu. Masya Allah. Berarti selain tirakatnya Habibana kemarin manut sama guru, berarti nerima apa yang ada di pondok itu. Ya harus wajib, mau nggak mau. Karena peraturan. Tirakat peraturan ini. Ya. Kalau nggak mau ya sudah, pulang aja. Dan saya nggak pernah ngomong sama orang tua saya dipukul, nggak pernah. Ya resiko. Kan saya karena ada perbuatan yang mungkin melanggar, misalkan telat jamaah, kemudian telat hadir ke kelas, taklimnya hadirnya telat, atau mungkin kadang-kadang kita capek, ketiduran, ya kan, tidak sholat jamaah, kita pun terima, dipanggil. Jadi dipanggilnya itu ketika dihukum itu di depan orang semuanya, jadi dipermalukan juga. Jadi biasanya hukuman itu habis isya. Terus isya, biasanya isya itu semuanya sholat isya berjamaah semuanya total di masjidnya tersebut. Nah, kumpul di situ. Habis assalamualaikum warahmatullahi, sengaja pengawas pondok ini duduk di belakang, sholatnya di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pintu masjid dikunci, gak gerak, langsung dia ke depan, ambil mic, ya, mengabsen mereka yang nggak sholat berjamaah, telat majelis ilmunya, hadir ke kelasnya, dan lain-lain. Langsung jadi depannya orang-orang pukul wis. Nah, iya. Alhamdulillah. Tapi kita nggak ada melapor orang tua. Orang-orang sekarang ini kan lapor sama orang tua, nuntut gurunya, nggak berkah akhirnya. Seperti itu, akhirnya gurunya diomong-omong, kita nerima. Habis dipukul ya kita hormat lagi, cium tangan lagi sama guru. Nerimo. Nah, harus gitu. Benar, iya. Berarti ini juga pembelajaran buat para santri, juga pada orang tua juga. Betul. Bisa buat anak-anaknya dan sendiri selama di pondok gitu. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, ini lagi Habibana, kan sekarang sempat ada info-info Habibana dari luaran itu, kalau santri sekarang itu bisa pulang, entah itu di hari besar, entah di Maulid. Nah, dulu Habibana selama di pondok apa sering pulang di masa-masa tersebut Habibana? Kalau di pondok kita Darut Tauhid, nggak tahu pondok lain ya, di pondok kita Darut Tauhid itu ada 2 momen yang diperbolehkan si murid untuk pulang alias libur. Gitu. Yang pertama momen perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, selama 10 hari. 10 hari. 10 hari. Kemudian momen ketika setelah ujian haflah namanya, setelah bulan Sya'ban. Pas di bulan Sya'ban itu ujian, begitu haflah, kemudian diperbolehkan murid-murid sambil terima rapot, ya, untuk pulang. Itu agak lama sedikit, sambil puasa Ramadan di rumah sampai lebaran. Lebaran berapa Syawal, 15 Syawal biasanya, sampai 10 Syawal kadang-kadang baru kita balik. Seperti itu. Tapi ada juga murid-murid yang nggak pulang. Ada juga ya. Ada. Maulid itu yang biasanya kalau jauh-jauh, yang dari Sulawesi, dari Palu, dari Timur, NTT, dari luar pulau. Dari Singapura ada, dari Singapura, dari Malaysia ada, negeri jiran ada dulu. Itu nggak pulang mereka. Biasanya pulang kalau Ramadan itu baru pulang karena liburnya kan panjang. Cuma ada juga murid-murid yang nggak pulang juga. Ya paling 10 orang yang nggak pulang, dibiarkan, nggak mau pulang nggak boleh biarkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau kita momennya biasanya seperti itu, Maulid sama momen mendekati puasa Ramadan. Idul Adha boleh 3 hari, tapi untuk khusus Jawa Timur saja. Oh, Jawa Timur. Yang luar nggak boleh. Ya, yang luar nggak boleh. 3 hari saja. Tapi harus tepat 3 hari. Harus tepat. Ya, jadi pas 9 Dzulhijjah itu pulang.
kemudian 10, 11, 12, 13, 4 hari, sorry, 4 hari. Jadi lebaran sama hari tasyrik. Nah, besoknya harus balik. Harus balik. Berarti itu. Itu untuk khusus Jawa Timur saja. Itu biasanya seperti itu. Ya, yang diperbolehkan untuk kita untuk pulang. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi seperti itu pemirsa. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari penjelasan beliau barusan. Mungkin episode ini sudahi dulu ya Ibu. Iya. Okay. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan tayang lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa selalu ikuti kami di channel ini dan 2 channel yang kami sebutkan tadi. Langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.